Nah ini ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah keanggaran pemain-pemain dan media gitu ya. Itu saya secara implisit saja sebenarnya dengan Agus itu, ya. Secara implisit, jadi orang membuat seperti kayak gitu terus dipublikasikan jadi dampak yang besar. Tapi sebenarnya critical point saya mengerti maksudnya daripada rekan-rekan media ataupun publik. Tujuannya sebenarnya tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan Agus ya. Agar Agus ini udahlah fokus saja, jangan dipolitisasi terus gitu loh. Sedangkan dia kan sudah dengan kondisi seperti itu harusnya dia fokus saja. Jangan lagi mau digoreng jadi brand, contoh ya. Masa orang sudah kena air keras masih disuruh ikut gunting pita. Ini kan sudah eksploitasi gitu loh. Tujuannya apa gitu loh. Yang sialnya kok diperbolehkan, kok mau ngikut-ngikutin kayak gitu. Kan yang buta kan matanya, tapi kan pikirannya nggak buta. Nah inilah yang sangat kita sayangkan dengan Agus. Jadi orang akan berkesan bahwa seolah-olah dia supaya meminta perhatian publik pada dia. Orang kan bisa menilai semua. Yang makanya saya katakan tadi, masalah Agus ini cuma masalah yang tidak terlalu sulit tapi dipersulit gitu loh. Padahal kalau mau duduk bersama-sama semuanya sudah selesai ya. Sehingga apa yang diharapkan Agus bisa tercapai, pengobatan matanya tercapai, kemudian orang yang membantu juga tidak merasa diabaikan gitu loh. Namanya manusia dibantu ya, itu saya katakan jangan menggigit malah, tapi harus berterima kasih, bersyukur ya gitu. Itu kira-kira jadi untuk Agus ini. Jadi kita lihat ini kan semakin meruncing, akhirnya tujuan utama untuk pengobatannya itu jadi absurd kabur. Kenapa? Ya orang-orang yang punya kepentingan ini ekspos sana, ekspos sini loh. Tujuan utama nggak dibicarakan, malah para pengacara ini sibuk dengan dirinya sendiri. Secara pribadi sebenarnya sedih juga ya melihat keadaan komposisi lawyers akhir-akhir ini gitu ya. Tidak menjaga jati dirinya bagaimana untuk memposisikan dirinya sebagai seorang lawyers, pengacara. Seharusnya melihat komposisi permasalahan itu, ayo kita sama-sama menjurus kepada suatu pokok permasalahan untuk menyelesaikan ini. Ini yang kira-kira yang harus dicermati oleh kita-kita dari lawyers ini. Jangan kita pertontonkan pada publik, pada netizen, justru kita ini tidak punya akal sehat. Padahal kita punya ilmu. Nah, jangan kita saling menonjolkan kelebihan kita. Nanti jadi kelihatan kekurangan-kekurangan kita. Itu kira-kira ya. Kalau untuk statementnya Firdaus itu tentang Novi katanya mencari-cari lawyer terbaru dan dia agak marah, gimana nih tanggapannya? Ini kan gara-gara ulahnya media juga. Media menggoreng permasalahan ini. Jadi seolah-olah bahwa Novi itu mencari lawyers yang baru, pengacara baru, padahal datang ke tempat saya ini konsultasi hukum. Tapi dari media menanya sudah mencari lawyers yang baru. Nah, saya sayangkan dari Adindaku ini terpancing, tidak menyaring dulu, tidak melihat dulu, tidak mendengarkan dulu, langsung memberikan statement gitu. Padahal tidak seperti itu gitu. Tapi ya, saya katakan berkali-kali, ini Firdaus ini adik saya sebenarnya. Saya sering komunikasi sama dia ya. Inilah kira-kira, jadi kalau seandainya kita itu mendengarkan suatu tata bahasa itu harus check and recheck. Check and recheck bener nggak pokok permasalahan itu, baru kita keluarkan statement. Nah perlu saya sambung saja, saya lihat tadi pagi keluar lagi statement dia untuk mengundurkan diri dari pokok permasalahan ya. Mengundurkan diri dari lawyersnya Alvin Lim, dari Agus ya. Kemudian mencabut laporannya terhadap Novi ya di Tangsel sana. Ya alhamdulillah ya. Jadi sehingga saya berterima kasih kepada adik saya ini ya. Terima kasih bahwa lebih fokus, kita masih banyak hal-hal yang lain yang lebih penting untuk kita selesaikan ya demi kemaslahatan orang banyak.
nggak usah terfokus masalah Agus ini. Kalau seandainya masalah Agus sudah bisa diselesaikan, saya juga berhenti. Saya juga nggak banyak komentar apa-apa. Sebenarnya tujuan utama saya itu memberikan konsultasi hukum, supervisor, kemudian masuk jadi pengacaranya atau kuasa daripada si Novi, tidak lain hanya untuk melindungi dia dari gempuran yang tidak layak, tidak pantas. Kita harus terbuka kepada publik apapun alasannya. Novi telah melakukan yang terbaik untuk Agus. Itu nggak boleh kita bantah itu ya. Jangan kita politisir karena ada kepentingan tertentu. Ya. Jadi dengan dipertanyakan tadi Adindaku Firdaus, udah clear itu, nggak ada masalah tuh ya. Jadi nggak usah lagi digoreng-goreng masalah Firdaus ini, dia sudah clear tadi pagi, sudah mencabut semua, sudah mengundurkan diri dari kuasanya Alvin Lim, dari pihak Agus juga. Dia mau fokus kepada case-case yang sedang dia tangani. Yang mudah-mudahan Adindaku ini sukses di dalam era yang baru menangani case yang lain. Jadi saya rasa untuk Adindaku Firdaus, terima kasih lah. Ayo kita sama-sama kita redahkan pokok permasalahan ini, selesaikan apa yang menjadi tujuan utama daripada Agus ini. Mungkin begitu ya. Tadi terkait laporan Novi semalam pada Alvin Lim seperti apa nih Irjen menanggapnya? Kita sebagai manusia biasa ya, maka saya katakan apapun alasannya ya, kita ini seorang wanita ya. Bayangkan kalau seandainya anak kita diperlakukan seperti itu, pantas dan layak enggak? Yang kedua, kenapa kok dipersepsikan ke sana? Kan namanya konotasi, saya mohon maaf pada media dan netizen, kata-kata pelacur kan tidak layak. Jadi seolah-olah apakah, kalau nggak bisa apakah, ini kan sudah ada indikasi ya, yang membuat jadi bisa dilaporkan dia itu dipublikasikan. Mungkin apa dia jual narkoba, dipublikasikan hal-hal yang belum dia ketahui. Jangan kata ilmu katanya. Apakah? Kok ada bertanya apakah? Kalau mau pengen bertanya, tanya aja langsung sama yang bersangkutan. Kenapa harus melalui media, menggunakan media, mempublikasikan kepada khalayak ramai, sehingga namanya netizen mempunyai persepsi bermacam-macam. Ini apa benar, sehingga merusak harkat, martabat dan harga diri seorang Novi. Maka saya katakan, kalau seandainya tidak mau digigit, jangan menggigit. Dia punya anak perempuan, diperlakukan anak perempuannya kayak gitu, dia tidak terima. Sakit katanya, anak saya diperlakukan dulu. Kenapa kamu perlakukan wanita yang lain seperti itu? Dia kan punya harga diri juga. Seorang Novi bagaimanapun punya anak. Anaknya membaca itu di YouTube atau dimanapun, kan terpukul dong. Gitu loh. Jadi harus kita sama-sama mengerti, mengetahui. Jadi jangan kira-kira menjatuhkan orang lain, tidak berdampak kepada Novi, keluarga dan anak-anaknya. Pernah nggak berpikir seperti kayak gitu? Kan merusak dia punya jati diri, merusak harkat martabatnya. Nah, akhirnya karena dia akan memposisikan diri, saya tidak seperti itu. Kamu sudah mencemarkan nama baik saya, sudah mengeksploitasi saya kepada hal-hal yang tidak baik, saya laporkan. Nah, faktanya walaupun saya sebenarnya tidak ingin berkelanjutan, tapi namanya Novi sudah merasa sakit, jadi laporkanlah tadi malam dengan beberapa pasal ya, namanya pencemaran nama baik ya, menyangkut pada harkat martabatnya, ya kena di undang-undang ITE juga ya, mungkin juga pasal-pasal yang lain ya dikenakan. Kemarin sudah diterima oleh pihak SPKT Polda, kan dilanjutkan ke subdit yang berkewenangan, yaitu cyber. Nah, tinggal kita lihat nanti. Kalau saya lihat unsurnya sudah mengikat, tinggal nanti penerapan pasalnya kita serahkan kepada penyidik, pasal berapa yang akan diterapkan. Untuk kelanjutannya tentu ada pemanggilan terhadap orang-orang tertentu. Dan Novi juga akan di BAP oleh penyidik, di komposisinya, siapa saksinya, faktanya apa. Kemudian hasil dari media itu akan di screenshot, nanti diserahkan sebagai bukti permulaan kepada penyidik. Nanti akan dianalisis, baru nanti akan ditentukan nanti
apa kira-kira pasal yang tepat untuk ini. Kira-kira gitu ya. Pak Irjan, artinya Pak Irjan setuju ya dengan langkahnya Teh Novi melaporkan, karena kan menurut Teh Novi itu yang bikin dia akhirnya melapor itu katanya berdampak ke anaknya yang ditanya sama teman-temannya pekerja. Wajar dan manusiawi ya. Maka saya bilang kan selalu kan saya katakan, mulutmu adalah harimaumu. Kita jangan suka selalu menyakiti orang lain ya. Apalagi sudah menyangkut ke pribadi, harkat, martabat, harga diri yang dia tidak ketahui tapi dia ungkapkan dengan alasan dalih apapun, mau katanya apakah, mau segala macam, pertanyaannya modelnya seperti itu kan. Itu media kan ada juga yang wanita. Sekarang Anda rasakan aja kalau Anda diperlakukan kayak gitu, sakit nggak kira-kira? Ya sangat sakit ya. Makanya seorang Novi itu sudah betul-betul sampai dia menjerit, dia merasa terpukul karena anaknya mempertanyakan, apa mama seperti ini? Kemudian keluarnya mempertanyakan, apakah pernah difikirkan oleh yang bersangkutan ini akan berdampak kepada keluarga dan anak-anaknya dan khalayak ataupun saudara ataupun teman-temannya? Itu kan berdampak luas. Yang saya katakan bahwa ini sudah akibat daripada perbuatannya ya, berdampak kepada publik, apalagi dipublikasikan melalui media ya. Kena di pasal 45 Undang-Undang ITE juga kena dia, di Undang ITE di pasal 27 juga dia kena. Tinggal nanti apa sih penyidik akan menerapkan mana yang paling pantas. Saya tidak mau menjustis kemana nanti arahnya, tapi beberapa pasal akan diterapkan ke sana. Tinggal nanti pembuktiannya, saksi-saksi, bukti, ahli akan menerapkan ini. Kan semua akan dilibatkan semua. Ya, mungkin itu ya. Berarti hal itu juga membantah ya Pak, yang di awal Novi dianggap yayasan itu tidak berizin, tapi kan sekarang banyak bermunculan kayak dulu Tiko pernah dibantu juga oleh yayasan Novi. Apakah itu nanti jadi sebuah bukti juga pada pas pembuatan laporan Novi? Sekarang begini ya, kita lihat goalnya ya. Kita lihat dulu niat baiknya ya. Kita lihat dulu hasilnya. Hasil yang dilakukan oleh Novi ini berdampak positif nggak kepada objek yang dituju? Faktanya berdampak positif. Itu dulu yang kita lihat ya. Berarti dia melakukan tindak-tindak kemanusiaan. Di dalam undang-undang itu dia mempunyai. Kalau dalam perizinan mungkin ada kekurangannya, itu kan bisa diperbaiki ya. Kecuali kalau dia eksploitasi ini untuk kepentingan pribadinya, untuk meraup keuntungan, itu lain lah. Dia sudah buktikan kok. Makanya dari Kemensos kemarin memberikan teguran ya. Boleh teguran, tapi Mensos juga mengerti bahwa dia sudah melakukan langkah-langkah yang baik. Jadi jangan selalu kita berbicara tentang penerapan undang-undang, lihat dampaknya ya. Lihat hal yang dilakukannya itu berdampak positif atau tidak. Faktanya Novi beberapa tahun sudah melakukan langkah-langkah positif itu. Ya kadang-kadang ada yang terjadi kecemburuan sosial, akhirnya mencari kelemahan-kelemahan dia. Yang mudah-mudahan ini juga pembelajaran buat Novi ke depan supaya lebih waspada, lebih mempersiapkan semuanya untuk membentengi dia punya yayasan. Kira-kira gitu ya.